Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Al-Fatih Channel dalam pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis daring. Yang kali ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang cerita fabel. Oke, apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah pengertian, kemudian ciri-ciri, jenis-jenis, dan struktur dari cerita fabel. Selamat mengikuti kegiatan pembelajaran dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama yang saya sampaikan, tujuan pembelajaran kita adalah agar siswa dapat mengidentifikasi pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, dan struktur dari cerita fabel. Nah, untuk yang pertama adalah saya akan menyampaikan dulu. Di sini ada beberapa contoh ya dari cerita fabel. Yang pertama, mungkin kalian sudah pernah membaca atau sudah pernah mendengar ya, ada cerita fabel tentang kancil dan buaya. Nah, ini ya, mungkin kalian sudah tahu ceritanya seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua, ada juga cerita tentang rubah dan burung bangau. Nah, ini ya kan. Kemudian ada juga semut dan belalang. Ya. Kemudian serigala dan kambing. Nah, ini kalau kita perhatikan ini, kok ini hewan semua gitu kan. Kancil, buaya, rubah, burung bangau, semut, belalang, kemudian ada serigala dan kambing. Ya, jadi kenapa ini ceritanya semuanya hewan? Ya, nah pengertian dari cerita fabel itu adalah cerita yang menceritakan kehidupan binatang atau hewan, namun memiliki perilaku seperti manusia. Ya, bisa berbicara, ya kan? Kemudian dia bisa berlari, bisa berjalan, kemudian dia bisa duduk, ya kan? Bisa makan, sama seperti manusia, sama. Ya, yang membedakan mungkin ya, yang paling mencolok adalah bisa berbicara, ya kan? Kalau makan, minum, duduk, mungkin semua hewan bisa, ya sama seperti manusia. Tetapi berbicaranya ini, ya, yang hewan kan nggak bisa, ya kan? Hanya manusia yang bisa. Jadi cerita fabel itu adalah cerita yang menceritakan kehidupan binatang atau hewan yang berperilaku seperti manusia. Fabel merupakan cerita fiksi atau hayalan belaka, ya, atau disebutnya dongeng, ya. Kemudian dalam fabel terkadang memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Jadi ada juga fabel itu yang di dalam ceritanya ada sosok manusia, tetapi tidak dominan gitu, ya. Munculnya itu hanya sebentar atau sedikit. Misalnya kancil dan patani kan mencuri mentimunnya kan. Nah, itu kan petaninya itu hanya sebentar munculnya. Ya. Kemudian fabel juga disebut dengan cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Nah, itu pengertiannya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri cerita fabel. Tokoh yang berperan dalam fabel adalah binatang atau hewan. Kemudian tema cerita umumnya tentang hubungan sosial. Selanjutnya, watak yang digambarkan dalam fabel menyerupai watak atau karakter manusia, seperti baik, buruk, cerdik, egois, dan lain sebagainya. Ini kan sifat manusia. Ya, namun di dalam cerita fabel ini diperankan oleh hewan atau binatang. Ya. Nah, kemudian tokoh fabel atau binatang dapat berpikir, dapat berkomunikasi, dan bertingkah laku seperti manusia. Nah, ini ciri-cirinya nih. Kemudian sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Ya, jadi bercerita, ya kan? Bukan orang pertama ya, tapi orang ketiga. Biasanya dengan menggunakan mereka, dia gitu kan. Kemudian jalan ceritanya menggunakan alur maju. Ya, dari perkenalan dulu, konflik, penyelesaian. Kemudian konflik dalam fabel mencakup permasalahan dunia binatang yang hampir sama dengan kehidupan manusia. Fabel lengkap dengan penggunaan latar, tempat, latar waktu. Ini cara ketik ya. Latar sosial dan latar emosional. Jadi ada latarnya. Nah, kemudian ciri bahasa yang digunakan dalam fabel bersifat naratif atau berurutan.
di mana berupa dialog yang mengandung kalimat langsung dan menggunakan bahasa informal sehari-hari. Biasanya tidak formal ya, biasa bahasa-bahasa kita sehari-hari yang kita gunakan. Kemudian mengandung amanat atau pesan bagi pembacanya. Ini yang penting. Ya, dalam cerita fabel itu biasanya mengandung amanat atau pesan yang ingin disampaikan setelah pembaca menyaksikan atau membaca ceritanya gitu. Oh, ternyata ada pesannya yang disampaikan gitu. Misalnya tidak boleh serakah lah, ya, tidak boleh curang, tidak boleh jahat. Itu kan ada pesan yang disampaikan. Kemudian selanjutnya struktur ya. Struktur cerita fabel itu ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Untuk orientasi itu merupakan bagian permulaan, pendahuluan, ya, pengenalan tokoh, pengenalan latar, ya, latar tempat, latar waktu, ya, kemudian dan pengenalan temanya, adanya di orientasi. Kemudian lanjut ke komplikasi. Nah, disinilah mulai muncul masalah-masalah yang dialami oleh para tokoh yang terdapat dalam cerita. Kemudian resolusi berisi tentang pemecahan masalah yang dialami oleh atau yang dirasakan oleh tokoh. Jadi dari masalah yang dihadapi muncul resolusi. Ya, dari komplikasi setelah itu resolusi. Ada pemecahan masalahnya. Ya. Kemudian koda. Yang terakhir, pesan atau amanat yang hendak disampaikan dan terdapat di dalam cerita. Nah, ini strukturnya ada 4 ya. Orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Selanjutnya jenis-jenis fabel. Yang pertama, fabel alami, yaitu fabel yang menyandarkan sifat para tokoh sesuai dengan karakter aslinya. Nah, berbeda dengan yang fabel adaptasi nih, yang kedua, jenis yang kedua. Apa itu fabel adaptasi? Fabel yang menyandarkan sifat para tokoh berbeda dengan aslinya. Jadi perbedaannya gini, kalau yang alami itu tokoh yang diperankan sesuai dengan karakternya. Misalnya serigala kan biasanya digambarkan dengan sosok yang jahat, ya kan? Kemudian kalau kerbau itu biasanya dia pemalas, karena sering berkubang, ya kan? Kalau kancil, cerdik. Nah, itu alami tuh. Karena apa? Karena sesuai dengan karakter aslinya. Nah, sedangkan fabel adaptasi, fabel yang menyandarkan sifat para tokoh berbeda dengan aslinya. Misalkan di situ serigala jadi sosok yang baik. Itu kan berlainan dengan karakter aslinya. Ya, dia tidak serakah, padahal aslinya serakah. Gitu kan. Kemudian buaya jadi sosok yang baik, padahal dia aslinya serakah. Ya, kancil ternyata jadi jahat, ya, atau jadi bodoh, padahal sebenarnya dia cerdik. Nah, ini ya, fabel alami dan fabel adaptasi, itu jenis fabel. Kemudian yang selanjutnya unsur-unsur fabel, ini adalah unsur intrinsik ya yang terdapat dalam sebuah cerita. Itu apa aja? Yang pertama tema, kemudian ada latar, ada tokoh, ada perwatakan, amanat, ya sudut pandang, kemudian alur. Nah, ini mungkin materi ini pernah disampaikan juga ketika materi cerita fantasi. Karena tidak jauh berbeda ya unsur-unsur yang ada di cerita fantasi dengan unsur-unsur yang ada di dalam fabel, itu sama. Dan ini disebutnya unsur intrinsik. Nah, jadi Bapak tidak menjelaskan lagi di sini karena sebelumnya sudah dijelaskan di video sebelumnya tuh. Ya, silakan kalian buka lagi atau dibuka di buku. Ya, silakan. Tema itu apa, latar itu apa, tokoh, perwatakan dan lain sebagainya. Nah, ini unsur-unsur fabel ya. Kemudian habis. Oke. Jadi cukup sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun misalnya nanti ada yang masih kurang dipahami, silakan kalian boleh ditanyakan melalui kolom komentar ya. Silakan bertanya dan jangan lupa untuk kalian menulis nama dan absen kelas ya, supaya Bapak tahu siapa saja yang menyaksikan, siapa saja yang menyimak ya. Jadi biar ketahuan, oh ternyata ini menyimak. Tapi juga jangan curang ya. Setelah ditulis nama, videonya di close langsung. Jangan seperti itu ya. Harus jujur ya, harus benar-benar disiplin, bertanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sehat.